Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 749 bagian 749. Melihat reaksi Ceble, saya pasti sudah menebaknya dengan benar. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum setelah melihat reaksi Ceble. Tuan Ho, Anda menulisnya lagi. Jantung Ceble berdebar-debar, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu bisa mengetahui penyakitnya hanya dengan beberapa tatapan. Dia takut dia salah, jadi dia buru-buru meminta Lin Yu untuk menulis lagi di telapak tangannya. Lin Yu menerapkan sedikit lebih banyak kekuatan kali ini, dan perlahan menulis 3 huruf di telapak tangan Ceble. Setelah Cebul memastikan bahwa tulisan Lin Yu benar, matanya terbuka lebih lebar, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan heran, Bagaimana kamu melihatnya? Wajahmu terlalu berbeda dari terakhir kali kamu datang ke sini. Lin Yu berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, Anda telah minum obat terakhir kali Anda datang ke sini. Jadi Anda bisa menekan gejalanya sehingga saya tidak melihatnya. Saat itu, Anda masih terlihat sangat sehat. Ya. Ceble mengangguk berulang kali seperti mematuk nasi, matanya meledak menjadi kegembiraan yang luar biasa, terkejut, dan berkata kepada Lin Yu dengan cemas, Tuan Ho, Anda bahkan dapat melihat ini. Hei, apa penyakit Tuan Ceble? Ani di samping sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu dan Ceble, dan tidak bisa tidak bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu, karena Tuan Ceble tidak pernah memberitahunya bahwa dia sakit. Ketika Ceble mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah sedikit, dan dia terbatuk sedikit, seolah malu. Dokter pengobatan Tiongkok kami memberikan perhatian untuk melindungi privasi pasien. Karena Tuan Ceble merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya, Anda seharusnya tidak bertanya lebih banyak. Lin Yu sepertinya mengerti maksud Cebul, tersenyum pada Ani, memberi isyarat padanya untuk duduk di aula dulu, dan kemudian memanggil Cebul ke ruang dalam sendirian. Ani mengerutkan kening dengan curiga, tetapi tidak banyak bicara, mengangkat bahu tanpa daya. Tuan Ho, karena Anda dapat melihat penyakit apa yang saya derita, apakah Anda punya obatnya? Begitu Ceble memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya pada Lin Yu, dengan sedikit harapan di nadanya. Tuan Ceble, Anda juga tahu tentang AIDS, itu adalah penyakit mematikan, dan tidak ada obat untuk itu di seluruh dunia. Lin Yu menggeleng lembut, sekarang tidak ada orang luar di rumah. Dia langsung menyatakan penyakit yang diderita Ceble. 3 surat yang dia tulis di tangan Ceble barusan adalah HIV. Justru karena penyakit itu begitu sensitif dan istimewa sehingga Ceble enggan berbicara di depan Ani. Namun, Lin Yu bertanya-tanya, Asosiasi Medis Amerika mewakili puncak dari teknologi pengobatan barat, mengapa Ceble tidak mencari Asosiasi Medis Amerika untuk pengobatan? Ketika Ceble mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya membeku, jejak kekecewaan yang mendalam muncul di matanya, dan dia jatuh ke kursi di belakangnya, melihat keluar jendela dengan ekspresi tumpul, membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihatnya seperti ini. Orang yang telah mencapai tingkat status dan status tertentu seperti ini seringkali lebih takut mati. Tuan Ceble, bisakah saya mendapatkan denyut nadi Anda dulu? Lin Yu duduk di belakang meja dan berkata kepadanya, kamu juga tahu bahwa setiap orang dengan AIDS memiliki gejala yang berbeda. Saya dapat membantumu melihat bagaimana kondisi kamu saat ini berkembang. Virus AIDS sendiri tidak berakibat fatal, tetapi dapat sangat merusak sistem kekebalan manusia dan menyebabkan komplikasi lainnya. Gejala spesifiknya bervariasi dari orang ke orang, jadi Lin Yu tidak berani menjanjikan apapun sebelum memeriksa denyut nadinya. Ceble ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu,
dan mengulurkan tangannya di depan Lin Yu. Lin Yu dengan lembut mencoba tangannya di pergelangan tangan Ceble, kemudian wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia berkata dengan takjub, "Tuan Ceble, kamu telah sakit selama lebih dari 30 tahun." Cebul juga kaget saat mendengar kata-kata itu, matanya membelalak dan dia menatap Lin Yu dengan heran dan berkata, "Tuan Ho, kamu bahkan bisa melihat ini." Lin Yu tidak menjawabnya, dan menggelengkan kepalanya dalam kesadaran diri. Jelas dia sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun masa inkubasi AIDS sangat lama, butuh beberapa tahun atau bahkan 10 tahun bagi orang yang terinfeksi untuk berkembang menjadi pasien AIDS, tetapi gejalanya muncul dan bertahan. Waktunya tidak lama. Tentu saja, ada sejumlah kecil orang dengan perawakan khusus yang dapat hidup hingga 70 atau 80 tahun, tetapi ini terkait dengan perawakan pribadi. Fisik Cebul jelas bukan termasuk jenis ini, jadi Lin Yu mengetahui bahwa dia dapat hidup lama setelah dia sakit. Dan ketika saya datang beberapa hari yang lalu, saya tidak menyadari bahwa saya secara alami terkejut. Tuan Ceble, kalau saya tidak salah, Anda telah meminum obat dari Dr. Genius Liu dari Malaysia selama ini, sehingga Anda dapat menjaga kesehatan tubuh. Lin Yu sepertinya telah menebak tujuan Ceble mencari Liu, Dr. Genius, dan akhirnya mengerti mengapa Ani tidak tahu tentang penyakit MER. Ceble, sekarang dia telah menemukan obat yang efektif. Ceble secara alami tidak perlu memberitahu Ani. Iya. Cebul mengangguk penuh semangat lagi, dan cahaya besar melintas di matanya menatap Lin Yu, merasa bahwa Tuan dia benar-benar dewa, dan dia bisa menebak segalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa perubahan dalam konsepnya tentang huaxia. Faktanya, Ceble adalah pria dengan kesadaran rasial yang kuat. Dia agak memusuhi ras kuning, terutama huaxia. Inilah sebabnya dia tidak mau membiarkan Lin Yu membantunya menemui dokter. Jika bukan karena situasi yang mengancam nyawa, dia tidak akan datang ke China untuk menanyakan tentang Dr. Genius Liu. Apakah resep yang diresepkan oleh Dr. Genius Liu untukmu masih? Lin Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya kamu tidak perlu menemukannya, selama resepnya ada, kamu bisa mengambil obatnya sesuai resep. Lin Yu berpikir bahwa Ceble tahu terlalu sedikit tentang pengobatan Tiongkok dan bahkan tidak tahu bagaimana cara minum obat sesuai resep. Tetapi ketika Ceble mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak pernah memberi saya resep ini. Setiap kali saya pergi, dia beri aku obat yang cukup selama setengah tahun. Setelah aku meminumnya, aku akan memintanya. Ini sudah terjadi selama lebih dari 20 tahun, dan setiap aku pergi, harga obatnya harus dinaikkan. Katakanlah, dokter pengobatan China Anda sangat pandai dalam berbisnis. Ketika Cebul mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata dengan nada setengah bercanda dan setengah menggoda, jika Dr. Genius Liu ini tidak memberinya resep, dia tidak akan datang ke China secara langsung. Yang lebih penuh kebencian adalah bahwa Dr. Genius Liu Chong tiba-tiba ketika Malaysia kembali ke kampung halamannya, dia sama sekali tidak memberitahu dia bahwa dia telah menghabiskan obatnya, dan gejalanya muncul perlahan-lahan. Mungkin ada bahaya kapan saja. Jadi Lin Yu akan memperhatikan ketika dia datang ke sini kali ini. Dalam beberapa hari, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Justru karena apa yang dilakukan oleh Dr. Genius Liu ini, Ceble tidak memiliki kesan yang baik tentang huaxia. Wajah Lin Yu langsung tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini, jejak kemarahan melintas di matanya. Dan dia berkata dengan wajah tegas, Tuan Ceble, dokter pengobatan Tiongkok kami membuka pintu untuk mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk berbisnis. Itu hanya sebuah contoh, itu tidak bisa mewakili seluruh pengobatan Tiongkok kami. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat ketika berbicara, dan tubuhnya bergetar karena amarah. Tak heran pengobatan Cina huaxia sulit diterapkan secara internasional, bahkan dibenci oleh orang asing.
Itu semua karena anak muda yang hanya mencari keuntungan ini telah merusak reputasi pengobatan Tiongkok. Dokter jenius Liu ini, seperti dokter misterius, memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi tidak memiliki etika dan kekuatan pengobatan Tiongkok. Dia hanyalah sampah di dunia pengobatan Tiongkok. Sebenarnya, saya bisa mengerti bahwa dia menghasilkan uang. Awalnya saya ingin membeli resep di tangannya seharga 10 juta dolar AS sekaligus, tetapi dia menolak. Cheble tersenyum tak berdaya dan menghela nafas. Bagaimanapun, keinginan orang tidak terbatas. Tidak apa-apa jika saya tidak mengatakan ini. Setelah saya mengatakan ini, dia menaikkan harga setiap obat beberapa kali. Meskipun Ceblemin tahu bahwa ini mengadu domba, dia harus meregangkan kepalanya dan dibantai, dan meskipun dia membenci dokter jenius Liu ini, dia tidak berani menunjukkan setengah rasa tidak hormat kepada dokter jenius Liu, dan bahkan membawanya setiap kali dia pergi. Tolong beri beberapa hadiah berharga, dokter jenius Liu ini. Jika seseorang berani melawan dokter jenius Liu, dia harus membantu menyelesaikannya. Dan dokter jenius Liu ini, dengan bantuan tangan cebol, telah melenyapkan banyak kekuatan yang menjadi musuhnya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa dia tidak memberikan resep kepada cebol. Lin Yu menyipitkan matanya dengan wajah dingin, dan berpikir bahwa jika dia ingin mengembangkan pengobatan Tiongkok dan ingin membuat pengobatan Tiongkok terkenal di dunia, ia harus menyingkirkan sampah pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Suanyi. Tuan He, karena kamu sudah tahu penyakit apa yang aku derita, bisakah kamu membantuku untuk terus menanyakan keberadaan dokter jenius Liu ini? Lagi pula, aku tidak ingin mati. Cheble memegang secercah harapan terakhir, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara memohon, meskipun dia adalah pengurus rumah tangga tua keluarga Rothschild, sebuah langkah dapat membuat setengah dari Eropa gemetar, tetapi dalam menghadapi kematian, dia masih ini sangat kecil. Tidak, Tuan Cheble, dengan saya, He Jiarong, Anda tidak membutuhkan Dr. Liu lagi. Lin Yu mendengus dingin, membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga.